Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tanya jawab dengan salah satu mahasiswa yang masih muda dan kebetulan udah bisa berwirausaha nih. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Oke, thank you Lutfi. Kenalin, aku Deva. Nama panjang aku Deva Sinta Greenmers Inta. Biasanya teman-teman aku juga manggilnya Deva. Sekarang aku mahasiswi di Universitas Jember, jurusan FKM, jurusan Kesehatan Masyarakat, angkatan 2020. Gitu. Oke, Kak Deva nih ya. Jadi bisa cerita sedikit dong Kak, awal mula kenapa bisa buka wirausaha? Sebelum karena usaha aku tuh sebenarnya usaha iseng sih awalnya, kayak kan aku jualan album tuh, jadi develop produk dari awal. Jadi kayak karena aku nggak ribet juga, akhirnya aku memutuskan buat itu sih, coba-coba jualan waktu. Terus linear juga gitu loh, kalau misalkan aku kan hobi juga gitu loh, kayak fun girly, jadi ya udah sambil jualan gitu. Tuh waktu mulainya kapan nih Kak? Kapan ya, kayaknya itu 2020 akhir apa 2020 kayak sekitar November gitu. Baru kemarin banget, tapi kayaknya udah menghasilkan banget nih ya Kak. Amin. Untuk ide awal mulanya sendiri itu emang dari Kak Deva atau ada masukan dari rekan-rekan yang lain nih Kak? Ya dari aku sendiri sih, karena coba-coba itu kayak dari awal kan aku pengen beli suatu merch gitu, terus kebetulan emang aku cari-cari tahu gitu dari mutual aku, misalkan di Twitter gitu kan. Dulu tuh aku tahunya itu di Twitter, kayak teman-teman mutual aku itu pada bilang kayak siapa yang mau barengan beli ini gitu, kayak waktu itu bareng-bareng gitu kan pengen beli album. Terus waktu itu aku kayak tiba-tiba ngide gitu loh, kepikiran yaudah sini apa aja yang ngurus kayak gitu, awal itu kayak gitu. Oke Kak, sejauh ini target pasarnya tuh dari kalangan mana aja sih? Apa pernah mengalami kayak siswa SD gitu kan? Kita tahu kalau K-pop itu udah merajalela banget nih. Kalau target pasarnya itu sebenarnya fokusnya ke orang-orang yang suka K-pop itu kan, karena awalnya aku bukanya itu di album BTS, karena aku juga stan BTS. Aku ngefokusin target pasar aku itu ya ARMY gitu, atau orang-orang fans yang suka sama BTS. Terus makin kesini aku juga open buat grup lain gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh kayak bertahap gitu loh, dari BTS, terus grup-grup yang masih satu company gitu, masih satu label sama BTS, terus juga open juga ke grup yang lain. Jadi kayak misalkan dibilang semua kalangan juga iya, cuman kayak fokusnya itu emang ke orang-orang yang suka K-pop gitu. Itu mungkin banyak ya, kayak misalkan ke ARMY, terus ke Citizen kayak gitu, itu juga ada, terus Engine gitu. Untuk kendala dalam berbisnis sejauh ini apa aja sih Kak? Kalau kendala tuh pasti banyak ya, kayak yang nggak kelihatan pastinya lebih banyak ya. Misalkan dari awal itu aku susahnya kayak cari penyalurnya gitu loh buat sampai ke sini, karena kan aku ambil langsung dari Korea, bener dari yang jual asli gitu loh, yang jual langsung gitu dari Weverse kayak misalkan kayak gitu. Nah itu aku sempat struggle sih dari awal, kayak cari jasa pengiriman yang lebih murah. Terus misalkan kalau direct itu pasti lebih mahal kayak gitu kan, terus kayak bersaing banget kan pastinya sama penjual-penjual lain kayak gitu. Terus cari itu sih kayak misalkan jasa titip warehouse gitu yang lebih murah dan pastinya trusted kayak gitu. Karena kayak banyak banget scam gitu, apalagi itu kan jauh dan itu bukan kayak misalkan kita beli produknya itu juga nggak murah gitu, pasti banyak banget rawan scam kayak gitu.
Kalau dari usahanya sendiri mungkin itu sih lebih ke susah masarin produknya, karena kan nggak semua orang ya, kayak nggak semua orang itu butuh produk itu, jadi kayak benar-benar difokusin ke target pasar aku gitu, dan itu susah banget kayak cari pembeli pada awalnya gitu. Ngomong-ngomong masalah scam untuk Kak Deva sendiri, alhamdulillah belum pernah ya Kak ya. Jangan sampai juga nih. Oke, kalau ke penjualan sih alhamdulillah nggak pernah ya, karena benar-benar aku yang kontrol sendiri gitu. Cuman kayak misalkan drama-drama itu pasti pernah lah, kayak misalkan itu kan urusannya juga sama pajak ya, kayak tiba-tiba orang yang buka warehouse itu dia tuh punya masalah sama pajaknya gitu, dia lupa nggak ngurus atau dia benar-benar nggak tahu caranya ngurus pajak gitu, terus akhirnya kayak lama banget, akhirnya ditunda lagi masuk ke Indonesia, terus dikirim lagi ke Korea, kayak itu sih lebih banyak dramanya. Kalau scam alhamdulillah nggak pernah. Oke, udah ngobrol masalah kendala nih. Untuk sejauh ini keuntungan apa sih yang didapat setelah Kak Deva buka usaha ini? Oke, kalau keuntungan itu banyak sih sebenarnya, kayak kan ini juga selinnya sama hobi, bukan hobi sih, kayak kesukaan aku gitu kan. Kayak pastinya kalau misalkan aku mau beli album juga jadi lebih gampang, kan banyak temennya tuh kayak jadi punya teman aja gitu. Terus buat lain halnya kayak ya udah aku suka ngerjainnya gitu, karena sambil fun girling, aku sambil dapet duit gitu kan, jadi kayak keuntungannya itu juga lumayan gitu. Oke, untuk dari Kak Deva, motivasi yang bisa bikin Kak Deva tetap jalan sejauh ini tuh apa sih Kak? Sebenarnya jujur aja ya, pasti uangnya kan, kayak uangnya tuh besar banget, maksudnya kayak keuntungannya itu alhamdulillah lumayan besar gitu. Terus yang kedua ya udah karena aku suka gitu, aku suka aja gitu jualan. Cuman karena emang ada struggle-nya, kayak misalkan tiap jualan itu nggak selalu dapat untung gitu. Aku kadang juga nggak terlalu semangat gitu loh jualan. Kalau misalkan emang lagi nggak pengen jualan, aku juga nggak jualan gitu. Cuman motivasinya yang sampai sekarang tuh karena emang ya K-pop kan masih jalan terus ya, maksudnya makin rame gitu. Jadi ya tetap jualan aja sih gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, untuk cara biar kita bisa percaya diri untuk mulai suatu usaha dan yakin kalau memang kita bisa, usaha itu bakal jalan. Tipsnya mungkin Kak, dari Kak Deva. Oke, kalau dari aku tipsnya apa ya, sebenarnya kalau aku dari awal kan aku tuh ragu sebenarnya mau jualan gitu, apalagi ini kan bukan barang yang bisa dengan mudah aku dapat gitu, kayak perlu banyak pertimbangan juga kalau misalkan mau ekspor dari luar tuh kayak gimana, terus resiko nanti kalau misalkan ada apa-apa, terus masalah pajak dan lain-lain gitu kan. Cuman ya udah karena aku pengen dan benar-benar aku mau, ya aku bisa. Jadi kayak intinya tuh jangan takut, kalau jangan ragu gitu. Terus apalagi ya, mau belajar sih tentunya. Kayak kalau misalkan nggak tahu, ya udah cari tahu gitu, jangan malas. Terus kalau misalkan emang butuh buat belajar sampai ngeluarin duit, itu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting yakin aja gitu kalau emang passion. Oke, sebelum kita tutup nih Kak, biar teman-teman tahu nama Instagram all shop-nya apa nih Kak? Oke, Instagramnya itu kpopstuffs.co gitu. Kalau di Twitter kpopstuffsco. Terus kalau di Shopee kpopstuffs.co. Lengkap ya. Ya, jadi teman-teman K-popers bisa nih langsung menuju ke sosial medianya all shop Kakak nih. Oke, thank you. Terima kasih untuk Kak Deva atas waktunya. Semoga usahanya makin sukses, makin lancar, dan banyak yang beli nih. Amin. Thank you.